kemudian menyerang balik kaum muslimin dari arah yang berlawanan, sehingga terjadilah kekacauan. Terjadilah saat itu perkara yang sungguh sangat menyesakkan dada kaum beriman, hingga terdengar oleh sebagian pasukan. Dan kondisi saat itu pun Nabi Muhammad SAW, wajah beliau yang mulia pun juga terkena luka-luka, ya, terkena luka-luka. Inilah satu kondisi di mana kaum muslimin saat itu mendapatkan kesedihan, hingga pasukan kaum muslimin terdesak jauh, ya, dan kemudian sampai berlindung dari balik bukit Uhud. Kemudian Rasulullah SAW mundur lagi sampai hampir mendekati Madinah, ya. Di saat itu Nabi SAW lalu kemudian membuat pasukan lagi untuk menyerang balik, ya. Lalu kemudian para sahabat saat itu pun juga merasa dirinya sudah kalah. Ini beratnya Pak, kalau mental sudah down ini, untuk diajak untuk bergerak lagi itu susah, ya. Mentalitas ini penting Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara seiman se-Islam. Menjaga mentalitas kita agar tetap on fire itu membutuhkan sebuah perjuangan dan membutuhkan sebuah latihan-latihan mulai dari saat sekarang ini. Maka Rasulullah firman, la tahzanu wa la tahinu wa antumul wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah diri, janganlah kalian juga merasa lemah, dan jangan pula kalian merasa sedih, dan sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah jika kalian beriman. Nah, maka kemudian akhirnya mereka beranjak pergi kembali untuk menyusul pasukan kaum kafirin, dan ternyata pasukan kaum kafirin Quraisy pun saat itu juga sudah kembali. Merasa mereka sudah mendapatkan kemenangan, maka mereka pun juga pulang, tidak perlu mengejar sampai ke Madinah. Karena mereka pun juga berpikir bahwa Nabi Muhammad sudah mempersiapkan strategi berikutnya untuk menghalau mereka dan mengalahkan mereka. Maka mereka pun juga akhirnya kembali. Sampai di medan Uhud, pasukan kaum muslimin tadi tidak mendapati siapa-siapa. Ya, orang-orang kafir sudah kembali. Nah, kembali dalam masa ini, apa yang disebutkan dalam ayat yang surat Al-Imran ayat 154 ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, waliyadu billah wa nas'alullah al-afiyah wa na'udzu billahi minan nifaq. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari kemunafikan, karena ada seburuk-buruk penyakit hati. Apa yang mereka pahami ahibatillah? Orang-orang munafik yang secara lisannya mengatakan dirinya beriman, berislam, namun hatinya benci dengan Islam dan iman. Dalam ayat yang mulia ini disebutkan bahwa mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhanna jahiliyah, yadhunnuna billahi ghairul haqqi dhanna jahiliyah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan persangkaan jahiliyah. Apa itu persangkaan jahiliyah? Ibadillah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, yaitu apa? Mereka tidak percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak percaya dengan ghaib, ya. Janji-janji Allah sifatnya ghaib atau bukan? Surga ini sifatnya ghaib atau bukan sekarang ini? Suatu perkara yang ghaib, Pak, ya. Dan ini suatu hal yang berat bagi orang-orang munafik, karena mereka pun pikirannya sama seperti orang kafirin pada umumnya, yaitu apa? Materialistis, Pak, ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, nah itu baru dia percaya. Tapi kok tidak dia lihat, tidak dia rasa, dia belum percaya, ya. Materialisme, ya. Inilah orang-orang munafik, sama 11-12 dengan orang kafirin, ya. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, seakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikannya, seakan-akan apa yang dia lakukan adalah sebuah bentuk kesia-siaan belaka, ya, karena berawal dari tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang beriman ini adalah senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan omongan mereka.
Mereka mengatakan andai saja kalau kita memiliki kuasa untuk memilih perkara ini. Hingga mereka mengatakan kita tidak perlu mati di sini, gitu ya. Kita tidak perlu mati di sini, mati konyol di Uhud ini. Nah, gitu. Orang-orang munafik, Pak. Kalau kita punya kuasa, ngapain sih kita mau-maunya disuruh mati di tempat seperti ini? Ya, ini orang munafik. Dengan ungkapan yang lain, ungkapan mungkin yang bisa kita pahami lebih lugas lagi, seakan-akan apa? Mereka mencoba, mereka meyakini bahwasanya seharusnya Allah itu tidak perlu ngatur urusan hidup kita. Ini orang munafik, Pak. Udah Allah SWT ngurusi masalah langit saja, urusan dunia biar kami yang ngurusi. Ini orang munafik, Pak. Orang kafir juga sama, munafik dan kafir ini sama. Dan dikatakan mereka berprasangka seperti prasangka jahiliyah, maknanya orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Mereka kan seperti itu, Pak. Berilah hak Tuhan, haknya, berilah hak raja, kan begitu. Udah Tuhan ngurusi langit, dunia, biar kami yang ngurusi. Ya. Tidak perlu Tuhan mengurusi hidup kami. Nah, ini kan suatu bentuk keyakinan jahiliyah. Maka perhatikan orang-orang jahiliyah saat itu. Dikatakan mereka jahiliyah. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, ya, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Orang-orang cerdas semuanya, Pak. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ibadahnya sesuai dengan mereka sendiri. Mereka tawaf ke Ka'bah juga seenaknya dengan tepuk tangan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal. Ini mereka menyatakan bahwa seharusnya kami ini punya urusan sendiri. Kita tidak bisa ngurusi diri kami sendiri. Nah, ini, Pak, perbedaan yang mencolok antara Islam dan jahiliyah. Orang Muslim Islam ketika dia sudah mendeklarasikan Islam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Dia menyerahkan sepenuhnya urusan ini, diatur, diurus dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mentauhidkannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mentauhidkan Allah. Kita saja tidur itu diatur nggak, Pak? Halo? Wah, ini disindir lagi nih ya. Tidur aja diatur dalam syariat. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Bangun tidur, waktunya tidur, bangun tidurnya diatur nggak dalam syariat Islam? Diatur, Pak. Lisan kita, omongan kita diatur nggak? Diatur. Tangan kita, kaki kita digunakan untuk apa? Diatur nggak dalam syariat Islam, Pak? Diatur. Ya. Jalannya kita itu diatur nggak dalam syariat Islam? Semuanya diatur, Pak. Masuk kamar kecil diatur nggak? Diatur. Bahkan tidur juga diatur. Ini semuanya diatur, Pak. Maka tidak boleh seorang ngakunya muslim kok kemudian dia ngomong-ngomong, ini lisan-lisan saya gunakan sendiri dong sesuai dengan kemauan saya. Nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Ini duit-duit saya, harusnya saya gunakan semau saya dong. Boleh nggak? Nggak boleh. Harta kita itu sebenarnya juga untuk milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya ini milik siapa? Milik Allah, dan kepadanya kita kembali. Dan Allah juga sudah membeli kita. Bagi orang mukmin, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa-jiwa mereka, harta-harta benda mereka. Dibeli dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Surga. Surga seluas, betul? Halo? Surga seluas Pulau Jawa? Tidak, Pak. Surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan jannahnya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Ini Pak, orang beriman. Sementara orang jahiliyah, orang pemikiran jahiliyah, mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak punya hak untuk mengatur diri kami, kan begitu? Iya. Maka bisa kita lihat, ahibatifillah, ini hakikatnya menjadi sebuah keyakinan bagi mereka. Dhanna jahiliyah. Bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ini adalah menjadi i'tiqad mereka, keyakinan mereka bahwa Allah tidak berdaulat di atas muka bumi ini. Betul? Iya. Ini i'tiqad mereka, Pak. Allah tidak punya kedaulatan, tidak punya kuasa untuk menentukan kehidupan di atas muka bumi ini. Hati-hati, Pak. Ini i'tiqad jahiliyah. Jangan sampai kita memiliki terbesit dalam hati kita masa ini. Dia mengira bahwa yang urusan rezeki, kaya dan miskin itu siapa yang menentukan? Diri mereka sendiri. Ya. Padahal tidak. Kaya dan miskin menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Al-istislamu lillahi bitauhid. Sepenuhnya apa yang kita miliki dari harta benda kita, jiwa kita, semuanya itu merasakannya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin. Baik, ini yang pertama. Bahwa jahiliyah disebutkan dalam Al-Quran Al-Imran ayat 154 ini, yaitu berkaitan dengan yang namanya i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Semua keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam, maka itulah i'tiqad jahiliyah. Hari ini mau buka warung, pertama kali yang dilakukan apa? Kedukun dulu, Pak, cari penglaris. Ya nggak? Betul? Halo? Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syirik, keyakinan. Ya. Agar negeri kita aman, maka akhirnya apa? Sowan, datang berkunjung kemana? Ke Ratu Pantai Selatan. Ada atau tidak, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini i'tiqadat, ya, i'tiqadat jahiliyah. Ada lagi keyakinan bahwa agar hidup kita tenang, aman dan nyaman, maka berpikir sendiri, menentukan arah kebijakan sendiri. Wah, sosok pinter, Pak. Ya, menentukan arah kebijakan sendiri, dan juga dalam rangka mengayomi semuanya, maka kita harus buat aturan-aturan sendiri. Wah, begitu, Pak. Itu apa? Dengan aturan-aturan kesyirikan, mencomot sana, mencomot sini. Oh, ini bagus nih, sekulerisme, diambil yang baik-baiknya saja. Oh, sekulerisme. Oh, ini liberalisme, bagus nih. Oh, ini pluralisme. Oh, ini komunisme, cari yang baik-baiknya aja. Ya, ini pemahaman sinkretisme, Pak, yang mencampur adukan dan memadu-madukan antara ajaran-ajaran agama. Sok-sok tahu nih manusia ini, betul nggak? Halo, ya, jahiliyah ini, Pak, memiliki keyakinan bahwa di sana ada kekuatan selain daripada Allah, di sana ada zat yang bisa memberikan kepada kita kenyamanan dan keamanan hidup. Ini juga bagian dari i'tiqadat dhannal jahiliyah. Nah, baik. Adapun kata jahiliyah yang kedua disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-49 dan 50. 49 sampai ayat 50. Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bima anzalallah. Wa anihkum bima anzalallah. Wa la tattabi'u ahwa. 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 Wa
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Dan dalam engkau laksanakan hukum, wahai Muhammad, di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan waspadailah mereka. Ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik, mereka hendak ingin berbuat memfitnahmu, ya, mengujimu tentang sebagian dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, maka jikalau mereka berpaling, fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim, sesungguhnya Allah SWT menginginkan, hendak ingin menimpakan kepada mereka musibah disebabkan dengan sebagian dari dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya sebagian besar dari manusia itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyyati yabghun, apakah mereka hendak ingin mencari-cari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan, bagi orang-orang yang meyakini. Dua ayat yang mulia ini ahibatifah berarti berkenaan dengan masalah apa? Hukum, ya. Jadi bisa kita pahami, ternyata jahiliyah ini, perkara-perkara jahiliyah ini juga masuk dalam aspek hukum dalam kehidupan, ya. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa segala perkara, segala hukum yang bertentangan dengan Islam, maka itu disebut dengan hukum jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya merasakan hukum itu melalui surat ayat ini yang mulia ini dua saja, yaitu hukmul jahiliyah atau hukmullah, hukum jahiliyah atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum jahiliyah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau orang beriman, orang yang yakin, mereka akan memilih hukum apa, Pak? Hukum Allah. Sementara orang kafir, mereka tentu saja berhukum dengan hukum jahiliyah. Inilah perkara jahiliyah, Bapak Ibu sekalian, masuk dalam ranah hukum. Sekadar nyembah patung, nyembah berhala, nyembah batu saja tidak. Namun perkara jahiliyah ini bisa orang sebagai pemahaman jahiliyah, dia berhukum dengan selain hukum Allah dan jelas bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka dia menghalalkannya. Ketika Allah sudah menghalalkan sesuatu, justru dia malah mengharamkannya. Ini namanya hukum jahiliyah. Oleh sebab itu, ahibati fillah, orang beriman, mereka senantiasa mempersiapkan dirinya, Pak. Tuntutan dari iman, tuntutan dari Islam, yaitu apa? Adalah dia taat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, taat hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu dalam surat An-Nisa
ya, dan surat An-Nisa ayat yang ke-65. Maka tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad bahwa mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim di tengah-tengah mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa keberatan, la yajidu fihim harajan, ya, fi anfusihim harajan. Mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa keberatan mimma qadaita, dari perkara yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan sepenuhnya urusannya ini diurus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan tidak, ya kita katakan tidak. Allah katakan boleh, ya kita katakan boleh. Ini orang beriman. Sementara orang jahiliyah sebaliknya. Sebaliknya. Hukum mereka ya mereka sendiri yang tentukan. Ya. Ini bagian dari hukum jahiliyah. Saat orang-orang kafirin Quraisy saat itu, mereka diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu betul konsekuensi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, Pak. Ya. Itu apa? Untuk menggeser hukum mereka, menggeser keyakinan mereka. Maka mereka enggan untuk mengucapkannya itu, Pak. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tahu betul konsekuensi ucapan itu. Sementara hari ini banyak orang yang mudah sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun tidak mengetahui makna dan konsekuensinya. Sehingga mereka masuk dalam perkara jahiliyah itu santai saja, ya. Menghukumi satu perkara di luar dari apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, ini menjadi satu hal yang biasa saja, ya. Dan mereka mencoba untuk mengganti hukum Allah. Mereka katakan, oh hukum Allah itu enggak berperi keadilan dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka sok tahu banget, ya. Ya. Masa itu mereka mikirnya yang sadis-sadis tuh, langsung pancung, potong lehernya, sadis gitu ya. Padahal lebih sadisan mana? Di penjara seumur hidup dengan langsung dipancung, ya? Lebih sadis mana? Yang satu itu disiksa tuh. Mereka malah penyiksaannya enggak. Ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan oleh ya Pak ahli hukum, saya lupa ya datanya. Mereka mencoba untuk mengkomparasi hukum mati yang paling enak itu hukum matinya siapa. Nah, dia sampai penelitian ya, mendapatkan di suatu negara hukum matinya itu apa, Pak? Hukumnya dimutilasi. Astagfirullahaladzim. Ya, dipotong sedikit demi sedikit tubuhnya sampai dia mati. Ada di antara mereka hukuman matinya itu apa? Dibakar. Subhanallah. Dan itu saja menyiksa luar biasa. Ada di antara hukuman mati yang dilakukan oleh suatu negara itu apa? Digantung. Ada di antara mereka yang itu dipenjara seumur hidup, dikerangkeng terus. Mati karena kelaparan dan pokoknya dibiarkan. Sadis sekali ya. Dan kemudian dia juga melirik Islam, hukum Islam apa nih? Mati dengan dikisos, dipancung. Mana di antara hukuman-hukuman mati ini, varian dari eksekusi hukuman mati ini yang paling berperi kemanusiaan? Dan dia dapatkan akibatnya penonton, maka semuanya ini ada unsur penyiksaannya kecuali dipotong rangka lehernya. Bus. Maka dalam hitungan sepersekian detik, nggak nyampe 1 menit, orang itu sudah terputus semua saraf-sarafnya dan kemudian tidak lagi merasakan apa-apa. Nah, ini dalam sisi medisnya ya. Tetap dia akan merasakan sakaratul maut. Ya. Ini ahibati fillah. Orang-orang yang mencoba menggeser hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak tepat, Mas. Yang tepat itu adalah yang seperti ini, di kursi listrik ya, salam kursi listrik lebih menyiksa lagi. Orang itu mati dengan kursi listrik itu bisa setengah jam baru mati, atau bahkan lebih daripada itu. Dengan kekuatan voltase sekian ribu
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini betul-betul penyiksaan yang luar biasa, Pak. Ya, penyiksaan luar biasa. Dengan itu Mas, suntikan. Ini yang paling bagus, Mas, berperi kemanusiaan. Ini juga menyiksa, Pak. Dimasukkan racun dalam tubuh kita, Pak. Pertama adalah ahli anestesi pun juga merasakan bahwa ketika dimasukkan obat bius ini pun juga bukan dipahami dia akan mati rasa, ternyata tidak. Organ-organ saraf-saraf tubuh pun juga akan merespon terkait ada zat-zat racun yang masuk dalam dirinya, Pak. Ini menyiksa lagi, ya, dikasih obat racun di dalam tubuh kita, menyiksa lagi, berjam-jam dia sakaratul maut, berjam-jam dia mati itu, ya. Boleh jadi obat biusnya habis, racunnya masih sedang bekerja di dalam tubuhnya. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Maka kalaupun eksekusi mati dengan suntikan itu langsung mati, kemudian membuat tapi apa tuh? Ya, buktinya fakta di lapangan, orang yang dieksekusi mati dengan disuntik itu apa? Juga diikat pula, ya kan, Pak, ya? Diikat. Karena ini panjang prosesnya, matinya tuh Masya Allah menyiksa betul. Dan boleh jadi nggak mati pada saat itu, kan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkait dengan hukum ini, ya. Hukum yang lainnya, hukum perekonomian, ya kan. Allah SWT juga sudah menunjukkan hukum yang baik untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Gitu apa? Dengan memperbanyak sedekah dan menghalalkan jual beli yang fair, yang sehat. Jual beli yang diajarkan syariat Islam. Apa yang kemudian mereka katakan, oh ini jual beli yang tidak kompetitif, Mas. Wah, gitu, sok-sok tahu, Pak, ya. Ya, ini jual beli yang tidak kompetitif. Justru yang bagus itu adalah dengan pakai sistem riba. Karena ini betul-betul bisa menopang jaminan keuntungan bagi semuanya. Maka dengan sistem ribawi ini, orang tidak lagi takut dengan masalah rugi, gitu kan? Ini mencoba untuk memberikan sebuah halusinasi. Oh, enak ya kalau jualan atau berdagang itu nggak usah mikir rugi. Kira-kira enak atau tidak? Halo? Untung terus. Enak atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Oh, enak, ya kan? Tinggal Anda depositkan uangnya, duduk ongkang-ongkang, tiap bulan mendapatkan bunganya, kan itu ya. Saya pikiran mudahnya, simpelnya seperti itu, ya. Bahasanya pun juga diperindah, bukan riba tapi bunga, ya kan, yang semerbak harum merona, ya kan, gitu. Yang bisa menebarkan asa dalam jiwa. Wah, ini orang yang lagi galau jatuh cinta ini, ya kan, puitis, ya. Ini, Pak, ini maka dihapuslah, Mas. Yang bagus itu seperti ini, Mas. Hukum perdagangan seperti ini, Mas, ya. Ini yang terjadi, Pak, hari ini. Ada bentuk-bentuk jahiliyah, ya, menghalalkan riba. Ini adalah bagian dari bentuk-bentuk jahiliyah. Kemudian disebutkan pula, ini masih pembahasan riba dalam Al-Quran Al-Karim, jahiliyah dalam Al-Quran Al-Karim, ya. Tadi disebutkan dalam surat Al-Imran 154, Al-Ma'idah 4950, dan kemudian berikutnya surat Al-Ahzab ayat 33. Mari bersama-sama kita simak, kita buka surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, dan ini bagi wanita-wanita muslimat, khususnya istri-istri Nabi SAW. Dan hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dengan hiasan jahiliyah
pertama. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan darimu sekalian kotoran wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ya. Ayat ini berkenaan dengan hukum wanita dan terlebih khusus lagi terkait dengan istri Nabi kita mulia Muhammad SAW, yang ini menjadi top model bagi para muslimat. Ya. Top model bagi muslimat itu siapa? Ummahatul Mukminin. Istri Nabi SAW ada berapa? Ada satu. Kok satu? Hah? Ummahatul Mukminin. Istri Nabi SAW ada berapa? Ada dua. Ya salam. Ya. Ini Ummahatul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Kira-kira kalau ada anak yang tidak mengerjakan sholat atau anak berbakti ini? Hah? Halo? Kira-kira anak sholat atau anak berbakti? Tidak ada dua-duanya. Kan kita tahu ibu sekalian, ya, bapak-bapak sekalian, anak-anak muda, pemuda-pemudi semuanya. Ini menjadi sosok profil-profil yang mulia yang harus kita ambil teladanan mereka. Namun sungguh sangat menyayat hati, memprihatinkan hari ini. Hampir umat Islam tertutupi mata mereka dari keteladanan yang utama. Dihadirkanlah keteladanan sampah, ya. Dihadirkannya apa? Profil-profil yang buruk. Superman, Supergirl, apalagi Batman, Wonder Woman, apalagi. Keteladanan macam apa ini? Pakai baju bisa ya enggak? Dia malah di luar, yang di luar di dalam gitu. Ya. Pakai baju belum sempurna aja sudah dipakaikan. Ya. Belum jadi sudah dipakai. Ini keteladanan macam apa? Ya. Oleh sebab itu alhamdulillah kita harus mengetahui keteladanan mereka. Nah, khususnya dalam masa ini adalah Ummahatul Mukminin, istri Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, dan itu adalah menjadi ibunda kita, ibunda orang-orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi SAW itu lebih berhak diperhatikan oleh orang-orang dibandingkan dengan diri mereka. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kita lebih ta'zim, harus ta'zim, memuliakan, mengagungkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita semuanya, di atas diri kita semuanya. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri mereka, istri-istri beliau adalah ibunda mereka, ibunda orang beriman. Maka kita harus berbakti pada ibunda kita, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya dengan cara meneladani mereka semuanya, terutama ibu-ibu, saudari-saudariku, akhwat fillah, hendaknya mengenali betul profil-profil istri-istri Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Oke, ini ujian, nggak bisa jawab, nggak boleh pulang nih. Ya, sama ibundanya sendiri nggak kenal. Ya, yang pertama ibunda siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian beliau menikahi saudari Zumairah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian siapa? Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah. Kemudian yang ke-10 siapa? Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian siapa yang ke-11-nya? Maimunah bintil Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian siapa lagi? Raihanah binti Zaid bin Amr
radhiyallahu taala anha wa arha. Dua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa? Ini harus kita kenal, pelajari, baca sirah mereka. Bapak Ibu sekalian, baca sirah mereka. Kembali lagi dalam ayat yang mulia ini. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian tuh berhias dengan hiasan-hiasan jahiliyah. Ini menunjukkan ahibati fillah, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 ini, ya, menunjukkan bahwa di antara aspek jahiliyah itu adalah masuk dalam ranah apa? Gaya hidup, ya, berhias, tabarrujal jahiliyah, berhias dengan hiasan jahiliyah yang pertama. Ya, menukil dari pendapatnya para ulama dari tafsir, di antaranya seperti Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, beliau menjelaskan terkait dengan jahiliyatul ula, para wanita itu sering mengenakan perhiasan-perhiasan mereka, ya, di badan mereka dan juga di kaki mereka, sehingga ketika mereka berjalan menghentakkan kakinya maka akan terdengar gemerincing suara perhiasannya, dan ini tentu saja menyedot perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Ini bagian dari tabarrujal jahiliyah. Kalau dipahamkan di konteks kekinian, bukan hanya perhiasan saja, ini juga muncul, ya, wanita-wanita dan bahkan juga laki-laki juga, ya. Subhanallah, kalau perempuan gelangnya aja sampai siku, ya, apa nih namanya, kalungnya saja sampai subhanallah, ya. Ini mau membuat otot-otot leher menjadi leher beton gitu kan. Saking banyaknya perhiasannya, ya, semuanya, sehingga begitu jalan melanggang kangkung terdengar gemericiknya. Yang bapak-bapaknya juga demikian. Oh subhanallah, sini kunci mobil, sini kunci motor, sini HP, ya, sini komunikator. Wah subhanallah, petantang petenteng, gaya parlinte gitu, ya. Sini rokok, salam alaikum. Ya, ini Pak, tabarrujal gaya hidup. Jadi jahiliyah ini jangan dipahami hanya nyembah patung, nyembah batu, tidak. Namun gaya hidup juga bisa masuk dalam ranah jahiliyah ini, Pak. Itu apa? Gaya hidup yang tidak islami itu juga disebut dengan gaya hidup jahiliyah. Sementara Islam ngajarin kita gaya hidup dengan gaya hidup apa, Pak? Zuhud, warok, qanaah. Itu gaya hidup orang beriman, Pak. Ya. Zuhud. Kalau mereka jahiliyah apa? Hedonis, ya, mempernakar sebuah kenikmatan itu ketika dia bisa menikmatinya sampai titik kepuasan. Yang namanya titik kepuasan itu ada atau tidak, ya? Nggak ada puasnya, Pak. Manusia kalau diberikan mendapatkan emas sebesar satu gunung, kira-kira sudah cukup nggak sampai di situ? Nambah lagi, betul nggak? Iya. Kalau diberikan emas sebesar satu gunung, pasti dia nambah lagi. Diberikan lagi, nambah lagi. Dan itu tidak akan pernah merasa cukup. Itulah tabiat buruknya manusia, Pak. Zaluman jahula. Bodoh lagi, zalim dan rakus, ya. Maka itu semuanya tidak akan pernah bisa memenuhi rasa puasanya sampai tanah menutupi mulutnya, alias apa? Mati. Sampai mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Hidup bermegah-megahan telah melalaikan kalian semuanya, melenakan kalian semuanya dari kewajiban utamanya, yaitu beribadah kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Kondisi seperti ini kalau tidak segera diobati dengan iman dan Islam, akan terus terbawa sampai kalian mendatangi kuburan-kuburan kalian, ya. Oleh sebab itu, ahibati fillah, jahiliyah itu juga masuk dalam ranah gaya hidup, ya, gaya hidup. Kemudian mari bersama-sama kita telah lebih jauh
substansi jahiliyah itu apa saja. Yaitu berikutnya yang keempat adalah dalam surat Al-Fath ayat 26. Surat Al-Fath ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyah إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu menjadikan dalam diri mereka, dalam hati mereka al-hamiyah. Ya. Al-hamiyah dikatakan oleh para ahli tafsir, ini al-hamiyah ini rasa kesombongan mereka, kekelompokan mereka. Ya. Asabiyah mereka. Al-hamiyah, hamiyah jahiliyah. Hamiyah jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Ya. Ikatan-ikatan jahiliyah, perlindungan jahiliyah. Ya. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah akan turunkan, maka Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang beriman, dan melazimkan mereka dengan kalimat takwa, dan mereka itu adalah orang yang berhak dengannya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat ini ahibati fillah berkenaan dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Apa yang terjadi pada saat itu? Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan umroh. Dalam melaksanakan umroh, ya, dan melaksanakan umroh bersama para sahabat-sahabat beliau, ratusan, ya, ada 300-an lebih atau 500-an lebih para sahabat Nabi turut dalam perjalanan umroh tersebut. Namun apa yang terjadi ahibati fillah? Yang terjadi adalah pelarangan umroh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafirin Quraisy saat itu melarang Nabi SAW dan para sahabatnya untuk melaksanakan umroh. Mereka lalu dicegat di wilayah yang namanya Hudaybiyah ini. Dan kemudian singkat kata singkat cerita, terjadilah perjanjian gencatan senjata saat itu. Yaitu diantara poin-poin perjanjian, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya disuruh untuk balik ke Madinah, tidak boleh melaksanakan umrah di tahun ini. Kemudian yang kedua, terjadi gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Poin yang ketiga, ketika ada orang Madinah yang ingin bergabung dan untuk tinggal di Mekah, maka dipersilahkan. Dan tidak boleh ada hak bagi orang-orang Madinah untuk memintanya kembali. Poin berikutnya, bagi orang-orang Mekah yang ingin bergabung dengan orang-orang Madinah, maka ini harus dikembalikan ke Mekah. Ya, harus dikembalikan ke Mekah. Secara zahir, perjanjian ini menguntungkan Islam atau merugikan Islam? Secara zahirnya merugikan, ya. Subhanallah. Ditambah lagi insiden yang terjadi pada saat itu, yang mana tulisan perjanjian itu setelah disepakati poin-poinnya ditulis untuk ditandatangani oleh Nabi SAW, dengan ditulis kembali oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan menuliskan kalimat yang pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata mereka, apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Cukup tuliskan Bismillah saja. Allahu Akbar.
Ini orang-orang kafirin, Pak. Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Mereka menentang nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang agung. Ya. Cukup tuliskan Bismillah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim kami tidak mengenalnya. Allahu Akbar. Kemudian ketika, Masya Allah, saat itu Ali bin Abi Thalib juga marah, namun ditahan oleh Rasulullah SAW. Hapus wahai Ali, hapus. Allahu Akbar. Kemudian Kemudian Ali bin Abi Thalib di akhirnya menuliskan Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Lalu mereka pun berkata lagi, apa ini Rasulullah? Hapus juga. Ya. Kalau sampai ditulis Muhammad bin Abdul Rasulullah, tentu saja kita nggak perlu ada perjanjian. Justru inilah menjadi pangkal permasalahan pertentangan antara kita dengan Anda. Maknanya apa, Pak? Inilah mahalnya sebuah pengakuan. Ya. Mereka enggan dan gengsi luar biasa mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT. Mahalnya sebuah pengakuan, Pak. Ya. Kalau ini ditulis sudah nggak perlu lagi kita ada perjanjian. Kalau ini sampai ditulis Muhammad Rasul, berarti kami juga mengakui dia Rasul. Maka nggak perlu ada permusuhan antara kami dengan Anda. Justru inilah menjadi pangkal permasalahan itu. Kami memusuhi Anda karena Anda ini ngaku-ngaku menjadi Nabi dan Rasul. Nah, seperti itu ungkapan lainnya. Masya Allah. Reaksi marah pun juga muncul dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Sampai beliau mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alasna 'anil haqq. Ya Rasulullah, alasna 'anil haqq. Wa naqbalu dhillah. Wa hal naqbalu dhillah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Nabi SAW menjawab, qala bala, ya benar wahai Umar, kita memang berada di atas kebenaran. Wa hal naqbalu dhillah ya Rasulullah? Lalu kenapa kita menerima kehinaan seperti ini ya Rasulullah? Tidak ya Umar, kita tidak menerima kehinaan. Namun ini bagian dari strategi. Dan betul ini menjadi sebuah strategi Rasulullah SAW. Yang kemudian hari Umar bin Khattab baru menyadarinya, baru mengetahuinya. Dan kita lihat ahibbatifillah, surat Al-Fatah ini yang artinya apa? Kemenangan, Pak. Kemenangan. Itu diturunkan di tahun ke-6 Hijriah, persis 2 tahun sebelum Fathu Mekkah. Dan ini menunjukkan sebuah bisyarah, kabar gembira yang Allah berikan kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya saat itu. Kemenangan itu sudah dekat rasanya. Dan ini menjadi sebuah momentum, kesempatan emas bagi Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu apa? Menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh negeri. Dan saat itulah masa-masa untuk mengkonsolidasi umat dalam rangka menumbangkan sistem jahiliyah pada saat itu, Pak. Ya, yang sedang ini juga kita bahas ini. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ditinjau dari sisi ayat ini, surat Al-Fatah ayat yang ke-26 ini, surat Al-Fatah ayat yang ke-26 ini menunjukkan apa? Inilah watak jahiliyah. Watak jahiliyah itu apa? Sombong, al-hamiyah, karakter yang mendominasi. Karakter jahiliyah itu adalah karakter kesombongan, al-kibr. Apa itu al-kibr? Batarul haqqi wa ghamtun nasi. Batarul haqqi wa ghamtun nasi, yaitu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Inilah Bapak Ibu sekalian intisari dari kesombongan itu. Menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ahibbatifillah. Dari keempat ayat yang mulia ini kita bisa menyimpulkan bahwa jahiliyah ini bukan semata-mata hanya menyembah selain daripada Allah. Namun dikatakan jahiliyah ini ternyata menjadi sebuah sistem peradaban
selain daripada Islam, maka itu disebut dengan sistem peradaban jahiliyah. Dan jahiliyah itu satu sistem peradaban. Terkait 194 yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, keyakinan, iya. Keyakinan yang berdasarkan pada persepsi mereka, pola pikir mereka, gaya berpikir mereka, yang kemudian apa? Menurunkan tatanan hukum, menurunkan produk-produk hukum, kan begitu? Ya, bolehlah riba, bolehlah zina, bolehlah ini dan itu, ya, bolehlah korupsi dan seterusnya. Ya, hukum, maka berikutnya apa? Yaitu apa? Gaya hidup menjadi sebuah kebudayaan, dan ini menjadi unsur dari peradaban itu sendiri, kan? Budaya apa? Budaya auratnya begitu. Dalam agama Islam kita disuruh menutup aurat, namun dalam budaya jahiliyah disuruh membuka aurat. Orang berani membuka aurat, dia yang paling terhormat, primitif, ya. Maka biarkan event-event untuk mendorong keberanian untuk semakin membuka aurat. Miss World, Miss Universe gitu, ya. Ini lomba putri kecantikan atau apa, ya. Ini semuanya bagian dari tadarruj al-jahiliyah, ya. Maka kalau sudah punya gaya hidup, maka akan membentuk sebuah karakter, Pak. Iya, karakter. Ya, karakter peradaban yang berupa sombong, yang berupa segala macam bentuk sifat-sifat buruk, ya, nggak mau diatur, liberal, seenaknya sendiri, kan begitu, Pak. Ada keyakinan, ada aturan produk hukum, ada kemudian gaya hidup, ya, lifestyle, dan juga kemudian ada watak karakter. Nah, inilah unsur-unsur terbentuknya sebuah peradaban. Maka jahiliyah itu sejatinya ada menjadi merupakan sebuah sistem peradaban, ya. Tingkah laku, pola pikir, ya, ini bisa, jahiliyah bisa merasuki di dalam masalah itu semuanya. Baik, maka berikutnya kita juga perlu mengetahui bagaimana sih pola pikir jahiliyah itu, didasarkan atas apa jahiliyah itu, pemikiran-pemikiran jahiliyah itu, ahibati fillah. Maka bisa kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran, kan, dan juga beberapa hadis-hadis Nabi SAW, ya. Pola pikir jahiliyah itu didasarkan yang pertama yaitu pada ta'tilul hawas, yaitu apa? Menghilangkan atau menafikan kemampuan panca indera. Ta'tilul hawas. Allah SWT memberikan kepada kita apa? Panca indera. Mata, pendengaran, kemudian penglihatan, perasa, ya, penciuman dan seterusnya ini. Dan mengapa? Untuk bisa merespon hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Namun apa yang mereka lakukan justru menutup ini semuanya. Inilah orang kafir, Pak, menutup panca indera mereka untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka disebut kafir, kafara, menutup diri mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan bentuk ungkapan penyesalan mereka ketika besok nanti di hari kiamat, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, seperti yang terdapat dalam surat Al-Mulk yang saya yakin juga sudah dihafal semuanya, insyaallah, ya. Mereka berkata, Allah berfirman menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai saja dahulu kami mendengar, andai saja dahulu kami itu berakal, menerima, memikirkan apa yang datang kepada kami dari petunjuk-petunjuk para nabi dan para rasul. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentulah kami tidak menjadi bagian dari penghuni neraka sa'ir. Ini Bapak Ibu sekalian, Allah menghadirkan kepada kita indera ini semuanya supaya apa? Agar kita bisa menangkap hidayah dan kemudian bisa beriman, ya.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Al-A'raf 179. Sungguh telah kami jadikan bagi neraka bangkit sebagian besar dari jin dan manusia. Kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu sebagian besar dari penghuninya itu dari jin dan manusia. Apa? Disebabkan oleh apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati namun tidak bisa berpikir, memahami dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wal yulul la yubsiruna biha. Mereka mendapatkan, bagi mereka memiliki mata namun tidak bisa melihat kebenaran dengannya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dan bagi mereka pendengaran-pendengaran yang dengannya mereka tidak bisa mendengar seruan-seruan Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu semuanya persis seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari mereka. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah ini Pak, ya, pola pikir mereka ini betul-betul karena kesombongan tadi Pak, karena kesombongan tadi betul-betul menutup panca indera mereka, ya, mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tahu betul Pak, yang namanya yang adil itu datang hanya Islam, begitu ya. Tahu Pak, cuma karena gengsi mereka, kesombongan mereka, keengganan mereka, ya. Mereka mengetahui betul peradaban yang bisa menggulung peradaban kafir hari ini hanya Islam saja, bukan yang lainnya, ya. Karena dengan sistemnya yang adil dan turun dari yang maha adil, maka ini menjadi sebuah solusi bagi kehidupan manusia. Ini diucapkan oleh dedengkot Quraisy saat itu Pak, Walid bin Mughirah, ya, seorang intelektual Quraisy saat itu. Tahu betul bro, aku tahu bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad ini bukan buatannya Muhammad, bukan jabatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu betul Pak, mengaku itu. Namun sayang, seribu kali sayang, kesombonganlah yang kemudian menutupi hati mereka untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah diskusi juga sering sekali dipaparkan, ya. Saat sekarang ini sistem pemerintahan ketatanegaraan misalnya yang ngurusi masyarakat banyak, yang lebih adil, itu sistem apa? Nah gitu ya. Semuanya bertanya-tanya, semuanya mencoba untuk mencari solusi dari problematika masyarakat hari ini yang luar biasa buruknya, ya. Yang saat sekarang ini, ya, mereka semuanya berteriak-teriak untuk mencoba mencari-cari solusi terangkatnya suatu bangsa atau suatu negeri dari krisis moral, krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis kependidikan, semuanya di semua bidang mengalami krisis Pak, ya. Namun sayang mereka masih tetap kekeh dengan keyakinan mereka Pak. Pada fakta-fakta banyak, data-datanya juga banyak, bahwa apa yang mereka yakini hari ini adalah sebuah bentuk kesia-siaan belaka. Misalnya contoh terkait dengan hari ini yang sistem yang paling bagus akomodatif, mengakomodasi adalah sistem demokrasi Mas, gitu ya. Dan ini adalah sistem yang bisa menyatukan kita semuanya Mas, begitu ya.
Anggapannya seperti itu. Kalau Anda ingin menerapkan syariat Islam, Mas, wah, nanti ini akan mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Wah, bahasanya gitu ya. Akan terjadi, bisa memecah belah bangsa ini, Pak. Wah, kan begitu. Betul nggak? Halo, anggapan-anggapan ini kan digembar-gemborkan, ya. Padahal kalau kita lihat, kita telaah, kita kaji dengan kepala dingin, adem, nih, silakan kok dikaji, ya. Salah satu contoh ada, ya, terkait dengan isi dari para anggotanya saja, misalnya perwakilannya saja, sudah sangat beda. Kalau sistem Islam, sistem daulah Islamiyah, sistem khilafah Islamiyah yang merepresentasikan, yang mewakili seluruh umat itu siapa? Para ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang wara', orang-orang muslim, ulama-ulama Islam. Terus sampai orang yang setiap harinya mendem terus juga ada, betul nggak? Hah? Betul nggak? Ini Pak, itu jadi. Maka bisa kita prediksikan apa yang sedang mereka bicarakan. Ya, itu saja berbeda. Ketika di sini bisnisnya kan begitu, betul nggak? Kalau bukan kartunya, dia akan diberikan pesan-pesan sponsor. Pak, jangan lupa ya. Nah, tolong masukkan regulasi ini Pak, ya, supaya bisnis kami tetap run well. Nanti bolehlah Pak bagi-bagi, Bapak 10%, saya 90%. Ya, gitu kan? Yang terjadi perang kepentingan Pak, ya nggak? Adu kepentingan di sini. Maka bagaimana mungkin sebuah kemaslahatan itu akan terwujud, kan begitu? Ya, bagaimana mungkin sebuah kemaslahatan untuk masyarakat banyak itu akan terwujud? Yang ada terwujudnya kemaslahatan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan golongannya sendiri. Betul? Halo? Ini Pak, sistem jahiliyah. Dan dalam fakta data yang banyak sekali, ketika pemilihan itu diberikan secara meluas kepada masyarakat luas, tentu saja yang terjadi adalah ketimpangan dan percekcokan, ya. Karena diberikan amanah perwakilan itu bukan pada orang-orang yang tepat Pak, ya kan gitu. Yang terjadi adalah percekcokan dan ketimpangan, sehingga apa? Yang terjadi justru malah terpecah belahnya bangsa dan negeri ini, ya. Setiap kali ngadain pemilihan, kira-kira damai atau bentrok Pak? Halo? Bentrok. Sudah dananya menyedot dana anggaran negara yang besar, triliunan, ya kan? Ujungnya makin terkotak-kotaknya, ya. Meskipun berapa kali ya himbauan normatif disampaikan, oh meskipun pilihannya beda, semuanya harus tetap sama, semua sebagai anak bangsa, anak negeri, tetap saja, betul nggak? Tetap saja semuanya saling cekcok, semuanya saling bertikai, ya. Karena itu tadi Pak, adu kepentingan, bukan kemaslahatan yang dicari. Ya. Fakta data saya, jadi siapa yang memecah belah bangsa ini, siapa sebenarnya, kan gitu? Syariat Islam atau syariat jahiliyah? Sistem Islam atau sistem jahiliyah? Kan begitu. Nah, ini yang pertama. Jadi pola pikir orang-orang kafir ini sudah jelas, ini fakta datanya sudah jelas menumpuk gitu loh. Tapi tetap saja mereka menutup mata mereka, menutup telinga kita, seakan-akan ini bukan suatu yang bagus. Tetap ini adalah suatu yang baik, ya gitu. Ini menjadi sebuah keyakinan didoktrinasi, ya. Semuanya harus menyatu Pak. Ini ada sebagian ajaran yang harus diajarkan secara dogmatis, doktrinasi kepada semua masyarakat, diulang-ulang terus, demokrasi, sehingga nanti menjadi sebuah the new world order, kan gitu ya, sebuah tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru ini apa yang dimaksudkan? Halo, tahu nggak kira-kira apa? Tatanan dunia baru Islam atau tatanan dunia jahiliyah? Hah? Halo? Jahiliyah, karena hanya ada dua saja. Ini harus kita sadari. Kita sedang dipaksa Pak, secara sistematis dan masif untuk menuju ke arah sana Pak. Ini yang terjadi.
Kita disumbat telinga kita disumbat mata kita dengan media-media propaganda mereka. Loh, kita pertumbuhan ekonomi sekian persen. Padahal tumbuhnya ekonomi itu siapa? Apakah masyarakat luas? Tidak. Hanya pengusaha-pengusaha saja yang dikuasai oleh 2% umat Indonesia ini. Halo? Betul? Iya. Ditipu saja, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan para ahli ekonomi yang mengecek kebenaran data ini. Pertumbuhan 5% itu apa? Tolak ukurnya kan begitu. Ya, silakan. Dari barakallah menjadi renungan bagi kita. Maka harus berpikir, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, pola pikir jahiliyah itu dilandaskan pada apa? Hibatiflah al-i'timad 'alal kharafah wal asatir. Yaitu berlandaskan kepada omongan-omongan orang-orang masa lalu. Ya. Asatirul awalin, mengikuti orang-orang masa lalu saja, hanya ikut-ikutan saja. Seperti apa yang diungkapkan sendiri oleh salah seorang sahabat yang mulia Abu Raja Al-Aqaridi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Raja Al-Aqaridi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Kunna na'budul hajar." Kami dahulu itu menyembah batu. Ya. Kami dahulu itu menyembah batu. Apabila kami mendapatkan satu batu yang jauh lebih baik, maka batu yang lama kami buang. Kami letakkan batu yang baik lagi. Wah, ini akik ini. Wah, akik yang terbaik letakkan. Biasanya ganti, ya. Ada akik yang lebih besar, lebih bagus lagi, mengkilat lagi. Wah, ini jamrud. Wah, jamrud. Letakkan lagi. Besoknya ketemu lagi ini blue safir. Wah, blue safir. Wah, letakkan lagi. Ganti-ganti seperti itu, ya. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka akan kami ganti batu itu dan kami lempar, Pak. Padahal sebelumnya apa? Disembah-sembah. Ya. Dan apabila kami tidak mendapatkan batu, maka kami dahulu mengumpulkan debu-debu, ya, mengumpulkan tanah. Lalu kami kumpulkan tanah itu, lalu kemudian kami datangkan kambing untuk kami prosesnya dan lalu kami tuangkan susu itu di debu-debu tadi, di tanah-tanah tadi. Allahu Akbar. Ini gara-gara apa? Karena pikiran mereka yang mengatakan kepada yang mereka memiliki pemahaman melandaskan kepada apa yang menjadi ketentuan ataupun kebiasaan para pendahulu-pendahulunya. Itu ditandai dengan apa? Tren hurufat dan asatir awalnya ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan rujukan mereka itu kepada tukang sihir dan dukun. Kepada tukang sihir dan dukun, Pak. Nah, ini satu peradaban jahiliyah ditandai dengan masih banyaknya kepercayaan umat ini kepada tukang dukun dan tukang sihir. Ya, sudah menjadi rahasia umum saya kira ya. Hari ini mau nyalon itu pasti datangnya pertama kali ke siapa? Tukang dukun kan begitu, Pak. Yang tadi juga sudah kita singgung, mau usaha saja cari penglaris, ya. Cari susuk dulu dan seterusnya, waliyadzubillah, ya. Tukang sihir dan tukang sihir, ya. Maka persis seperti apa yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Al-ayah. Al-Baqarah 102. Ya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan kepada Raja Sulaiman. Ya, syaitan-syaitan tidak ingin mencoba untuk menggoda Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah bersikap kufur, tidak tergoda dengan apa yang dimantra-mantrakan oleh syaitan itu. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi syaitan itulah yang kafir dari kalangan jin dan manusia, ya. Yu'allimuna an-nasa sihra, dan mereka mengajarkan manusia itu tentang
sihir. Ya, tentang sihir. Yang inti dari sihir itu apa, Bapak sekalian? Hanya tipu muslihat semata. Ya. Ditipu, dibohongin. Itu dari intisari dari sihir itu, Pak. Ya. Sebagaimana kisah Nabiullah Musa dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Penyihir-penyihir Fir'aun tahu betul apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu tongkat dan langsung betul-betul menjadi ular betul. Sementara yang mereka lemparkan adalah tali-tali yang kemudian hanya kemudian di mata-mata manusia semuanya diberikan halusinasi seakan-akan dia ular. Sementara itu hakikatnya dia tetap tali. Namun penyihir tahu betul tongkatnya Musa itu betulan. Ya, kalau dia pegang itu dia juga akan benar bagus kan. Sementara tali mereka terbalik, hanya manusia berhalusinasi, jadi ular ya, padahal tidak. Kalau dia wudhu itu mungkin cuma tali gitu ya. Ini Pak yang terjadi. Sihir itu intinya itu hanya pada tipu muslihat semata. Baik. Yang kedua, indikasi dari landasan pikiran mereka terhadap khurafat dan asatirul awalin, yaitu apa? Mereka suka mengagung-agungkan jin. Ya, beribadah dengan jin. Ya. Masih banyak Pak rahasia-rahasia umum yang kemudian menyebar di tengah masyarakat. Orang-orang itu mesti akan melakukan ritual Pak. Ritualnya mesti yang aneh-aneh, gitu ya. Ritualnya mesti yang aneh-aneh. Ya. Maka ini yang seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya dari manusia itu, dari orang-orang dari golongan manusia itu mereka meminta perlindungan dari jin dan tidaklah menambah kepada mereka melainkan hanya dosa-dosa dan kesalahan serta kesesatan ya. Rahaqa, dosa-dosa dan kesesatan ya, kesalahan. Kemudian salah satu dari ciri peradaban jahiliyah yaitu dengan melandaskan di atas khurafat dan usahatul awalin, yaitu apa? Banyaknya kesan hidup mereka dengan apa? Dengan yang namanya ramalan-ramalan. Nah, ini peradaban jahiliyah, Pak. Ya, melandaskan dirinya dengan ramalan-ramalan dan tebakan-tebakan yang belum tentu terjadi, atau yang disebut dengan dalam Islam itu at-tatayur wa tasya'um, ya, pesimis dan kemudian berlaku tatoyur. Kalau orang-orang Arab zaman dahulu sebelum pergi berdagang berniaga maka dia lemparkan apa burungnya ke arah mana burung itu terbang. Kalau terbang ke arah kanan, nah ini berarti menunjukkan keberuntungan, maka kita pergi berdagang. Tapi kalau burung itu terbangnya ke kiri, wah ini tanda kesialan, maka jangan berdagang pada hari itu. Nah ini orang jahiliyah, Pak. Peradaban jahiliyah seperti ini, dilandaskan pada usutul awalin, atau dalam bentuk apa? Dalam bentuk anak panah. Anak panah ditulisi, ada tulisan berdagang, tidak berdagang. Ya, kemudian pernah dikocok, mana yang keluar? Ketika keluar berdagang maka dia berdagang. Yang keluar tidak berdagang maka dia tidak berdagang. Yang keluar tidur maka dia tidur, Pak. Nah ini misalnya aja. Ini sampai ketergantungan mereka dengan masalah takoyul, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, pola pikir jahiliyah, masyarakat jahiliyah itu apa? Mereka hanya melandaskan pikiran mereka pada yang sifatnya zahir saja, tidak melihat pada sisi batin atau yang gaib. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka tidak percaya dengan yang namanya gaib. Aneh ya, sangat tadi dia meyakini adanya sifat kegaiban. Namun di sisi lain dia hanya mendasarkan pikirannya itu hanya materialisme semata. Materialisme semata. Artinya apa? Tidak percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sifat orang beriman yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di ayat-ayat pertama, di surat-surat pertama yaitu surat Al-Baqarah, yaitu sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Ya. Contoh, sholat 2 rakaat
sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Allahu Akbar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Lebih baik Pak, bukan sepadan, lebih baik daripada dunia seisinya. Kira-kira kalau seperti ini siapa yang lebih kaya? Kita atau Bill Gates? Hah? Kita Pak, orang beriman itu kaya semuanya Pak. Setiap pagi dia sholat 2 rakaat sudah punya seperti dunia saja, bahkan lebih daripada itu Pak. Namun orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang jahiliyah, apa yang dia dapatkan? Alah mas, saya dari dulu sholat berkali-kali juga nggak kaya-kaya kan gitu ya Pak. Yang semuanya ukurannya ukuran materialisme semata, ya. Maksud di sini lebih spesifik lagi adalah apa? Mereka hanya melihat dunia saja, melihat yang nampak saja. Namun ketika ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka pun juga lagi-lagi berpaling. Ya, dalam sebuah pernyataan Anas bin Malik mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy menantang Nabi SAW. Wahai Muhammad, jika engkau betul-betul Nabi, jika engkau betul-betul Rasul, utusan Allah, maka belahlah bulan. Allahu Akbar. Disuruh apa Pak? Membelah bulan. Ya, tentu saja ini soal pertanyaan ini, permintaan ini, soal tantangan ini mereka pun juga sudah berpikir pasti Muhammad tidak akan bisa, kan begitu. Dan ini dalam rangka apa? Kalau ini benar-benar tidak bisa, ini berarti menganulir deklarasi kenabian dan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan berdampak pada apa? Seluruh manusia akan berhasil, mereka berhasil akan menjadikan manusia mendustakan Nabi SAW. Oh ternyata Muhammad tukang dusta. Itu hitungan mereka Pak. Ya, itu hitungan mereka. Mereka tidak gegabah Pak dalam rangka masalah memerangi keimanan kesamaan itu. Mereka tidak gegabah Pak, betul-betul sungguh-sungguh Pak. Nah, ini tercatat dalam sejarah. Maka mereka sangat berani nantang Nabi SAW. Ya, ini jelas nggak mungkin Muhammad akan bisa membelah bulan, itu nggak mungkin. Gitu. Dan ini kita berhasil, ya. Kita berhasil membuat nanti masyarakat apa? Dusta terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun apa kenyataannya? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Allahu Akbar. Sungguh telah dekat hari kiamat dan terbelah bulan itu menjadi 2 Pak. Allahu Akbar. Terbelah bulan menjadi 2. Yang satu di Jabal Abi Qubais, yang sebagian yang di Jabal Qayqan. Jabal Qayqan. Yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang satu di sebelah di selatan Ka'bah, yang satu di sebelah utara Ka'bah. Sudah pernah ke Ka'bah semuanya Pak? Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kepada kami yang hadir di sini untuk bisa haji dan umrah ya Allah, untuk bisa menziarahi Masjidil Haram, Masjid Nabimu, Masjid Nabawi, dan juga bisa sholat dan rukuk serta sujud di Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Mumpung kita di majelis ilmu Pak, banyak-banyak doa, karena sekeliling kita adalah para malaikat dan insya Allah juga akan mengamini doa-doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Pak. Ya, saya nggak punya uang Mas, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita ke Ka'bah musyarakah, kita haji dan umrah bukan dalam modalnya bukan hanya uang saja, ada modal yang lebih penting juga, yaitu niat azam dan juga doa kepada Allah dengan tulus. Nabung itu hanya wasilah saja, mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. 1000. Kalau itu hitungan logika matematis, sehari nabung 1000 itu kita mau haji tahun berapa gitu ya. Namun Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Kesempatan yang lalu teman kami ya, karena dia mendedikasikan hidupnya untuk Islam ya, seorang jurnalis, dia berjibaku untuk senantiasa mempublikasikan, menginformasikan tentang kondisi-kondisi kaum muslimin. Akhirnya apa? Ditelepon Pak sama kedutaan Saudi Arabia. Bapak dengan Pak Fulan, oh iya, kami mengaturkan undangan kepada Bapak untuk bisa haji di tahun ini. Allahu Akbar. Di luar dari dugaan Pak. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke dalam masalah ini ahibati fillah. Maka saat itu orang-orang kafir ketika dihadapkan tanda kebesaran Allah, mereka justru berpaling.
tidak langsung beriman. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, justru mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihirnya Muhammad yang terus-menerus terjadi. Allahu Akbar. Kurang ajar, Pak ya. Ya. Lebih kurang ajar lagi para pendahulunya, Pak. Yaitu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari ahli kitab Bani Israel, Yahudi Bani Israel, orang sesatnya Bani Israel. Ketika Allah melalui utusannya Nabiullah Musa alaihissalam untuk menyeru kepada mereka supaya menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, ya kan? Sebenarnya disuruh untuk mudah, hanya taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sementara mereka sudah dijamin kehidupannya, Pak. Kita ini kan semuanya sudah dijamin kehidupan kita oleh Allah SWT. Apa yang terjadi? Justru mereka mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kurang ajarnya Bani Israil saat itu, Pak. Ketika Nabi Musa mengajak mereka beriman, maka mereka berkata, wa id qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan percaya kepadamu, Musa, sampai kami melihat sendiri Allah dengan terang. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi, Pak? Ya, orang-orang jahiliyah. Mereka menentang ini semuanya. Ya. Menentang, dan mereka hanya pikiran mereka hanya dunia semata. Fa'ruf 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, ya. Walam yurid illal hayatad dunya, dan mereka tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia semata. Ya, yang mereka lihat ini ya dunia ini. Maka surga kami ya dunia ini, kan begitu. Orang-orang jahiliyah seperti itu, Pak. Orang-orang kafir pada umumnya seperti itu. Munafik juga. Hidup saya di dunia ini, selebihnya kami akan mati. Ya, jadi tulang belulang. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah puncak dari ilmu mereka, Pak. Mereka hanya mengetahui sisi dunia ini saja, selesai. Sementara setelah dunia dia tidak lagi mengetahuinya. Ya. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla 'an sabilihi wa wa'alamu biman ihtada. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang sesat dari jalan terang dan mana yang mendapatkan petunjuk. Kemudian kita percepat 100 km per jam. Ya, hati-hati. Jangan sampai meleng atau ngantuk ya, bahaya. Jangan sampai juga gagal fokus ya. Baik. Kemudian pola pikir jahiliyah berikutnya ya. Yang keempat, yaitu apa? Menolak dalil-dalil yang nyata dan mengikuti taklid buta. Menolak dalil-dalil yang nyata disebabkan oleh taklid buta. Ya. Maka hebatifillah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Kahfi yang juga sudah dihafalkan oleh rekan-rekan semua atau jamaah semua ya. Saat Nabi SAW mengajak berdoa, mengajak dakwah ya, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin kepada iman, dan mereka orang-orang kafirin itu atau orang-orang musyrikin itu menolak dakwah Nabi SAW dan memberikan syarat ya, memberikan syarat mereka mau beriman asal Nabi Muhammad SAW mengusir orang-orang fuqara dan orang-orang du'afa, dan agar mereka merasa keimanan dan keislaman itu milik mereka sendiri dan bisa diatur oleh dirinya sendiri. Ini modelnya orang kafir, Pak, orang musyrikin, jahiliyah gitu. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi ya. Kami mau beriman, ini terkait dengan ayat yang lain. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la tadu 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Berkaitan dengan surat Al-Kahfi ayat 28 ini, Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi SAW saat itu mengajak para pembesar-pembesar orang kafirin, ya, baik Madinah ataupun Makkah saat itu. Maka mereka memberikan persyaratan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kami mau masuk Islam, namun dengan syarat agar engkau mengusir itu orang-orang fakir dan du'afa di antara kalian, ya. Biar kami yang memiliki keimanan dan keislaman itu, ya. Dengannya kami juga bisa mengatur hidup kami sendiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka turun ayat ini, wasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang beriman, beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ya. Kalau kalian orang-orang pembesar nggak mau beriman, nggak urusan, gitu ya. Istilahnya bahasa ungkapan lainnya gitu ya. Masih banyak kok yang mau beriman, masih banyak kok yang mau berislam. Meskipun itu ada dari kalangan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Namun inilah mereka yang paling dicintai Allah SWT daripada kalian, pembesar-pembesar, pengusaha-pengusaha yang justru kafir dan enggan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka mengetahui betul bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah bukti kebenaran yang nyata. Mereka paham, ya. Mereka juga berpendidikan, ya kan gitu. Namun karena mengikuti taklid buta mereka kepada para pendahulu-pendahulu mereka, ya. Kemudian yang ke-5 ahibati fillah, ya. Terkait dengan poin yang keempat ini, ya. Mengikuti taklid buta ini seperti yang disebutkan pula dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-22 dan ke-23. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka mengklaim bahwa sesungguhnya kami mendapatkan orang tua kami di atas ala ummatin di atas ajaran, wa inna ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak orang tua kami dan kami menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala musrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad di setiap desa-desa, di setiap negeri-negeri itu seorang pemberi peringatan, melainkan berkatalah orang-orang pembesar-pembesarnya, pengusaha-pengusahanya, musrafuha, orang-orang yang hidup di dalam kenikmatan, bergelimpangan harta. Nah, ini Pak, ternyata musuh utama para nabi, para rasul itu kalau nggak pembesar, pengusaha, raja, ya. Musrafuha, pembesar-pembesarnya. Inna wajadna aba'ana, kami mendapati sesungguhnya orang tua kami dulu, nenek moyang kami terdahulu, ala ummatin, berada di atas ajaran, wa inna ala atharihim muqtadun, dan niscaya kami akan tetap terus mengikuti jejak langkah mereka. Nah, ini Pak, ya. Begitu hari ini Pak, dari zaman dulu juga demikian. Ini demokrasi sudah berabad-abad, sejak zaman Montesquieu, gitu ya, sejak zaman Plato, ya, Aristoteles dan seterusnya, ya kan? Padahal ini sudah bentuk kepada taklid buta semata. Kemudian pola pikir yang dilandasi oleh peradaban jahiliyah, landasan pola pikir jahiliyah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini peradaban jahiliyah, senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka adalah Tuhan-Tuhan sembahan mereka, ya. Maka apa yang terjadi? Allah sesatkan mereka. Kemudian yang keenam, karena keterbatasan waktu, ya, yaitu ittiba'u dhann, ya. Landasan yang keenam dari pola pikir orang-orang jahiliyah, yaitu hanya mengikuti persangkaan belaka. Sebagaimana firman Allah SWT, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Nah, inilah hibati fillah, ya, 6 landasan pola pikir
jahiliyah yang harus kita jauhi, ya. Yang pertama tadi terkait dengan menghilangkan fungsi panca indera, ta'til hawas, dan kemudian yang kedua melandasi pada khurafat dan cerita-cerita terdahulu, dongeng-dongeng yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu hanya membatasi pengetahuannya pada sisi materialisme semata dan lebih spesifik lagi terkait dengan keduniawian semata. Kemudian yang keempat yaitu mereka menolak dalil-dalil yang zahir disebabkan karena taklid buta. Jadi melandaskan pola pikirnya itu, pola pikir jahiliyah hanya melandaskan pada taklid buta semata. Dan kemudian juga didasarkan yang kelima pada dasar mengikuti hawa nafsunya. Dan yang keenam adalah hanya mengikuti persangkaan-persangkaan belaka, hanya persangkaan-persangkaan, persepsi-persepsi mereka yang sama sekali tidak memiliki dasar-dasar ilmiah sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Baik ahibati fillah, inilah beberapa poin yang kita sampaikan terkait dengan mengenal sistem jahiliyah, mengenal substansi jahiliyah, bahwa jahiliyah itu bukan hanya sekedar nyembah patung berhala saja, namun sejatinya dia menjadi sebuah sistem peradaban yang mana membawa manusia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika orang beriman sudah menyatakan mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sudah sewajibnya lah untuk dia senantiasa dalam menanamkan diri untuk menolak semua sistem jahiliyah apapun itu namanya. Selama dia bertentangan dengan hukum Allah, dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah, aturan-aturan Islam, maka itu disebut dengan sistem jahiliyah, sistem kehidupan jahiliyah. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari bentuk kesesatan-kesesatan di akhir zaman seperti saat sekarang dan seterusnya. Dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita yaitu istiqamah untuk tetap terus berpegang teguh dengan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kemudian mungkin kita buka sesi tanya jawab bagi yang ingin menambahkan ataupun bagi ingin yang memperjelas terkait dengan materi yang kita sampaikan. Tafadhalu. Iya. Kalau tidak ada kita tutup. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersama-sama telah mengambil istifadah dari pemaparan materi dari Al-Ustaz Abu Haris. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu kita akan buka sesi tanya jawab untuk akhwat. Mungkin bentuk pertanyaannya dalam bentuk kertas ditulis dan ditaruh di depan. Nanti dari panitia akan mengambilnya. Untuk ikhwan, mungkin ada yang bertanya? Ajantum. Sudah. Pertanyaan Mas. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat supaya tetap istiqomah terhindar dari hukum jahiliyah dan gaya hidup yang hedonis? Barakallahu fikum, pertanyaan bagus sekali. Ya, yang ini juga sangat berkaitan dengan materi kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa menghindari dari hukum-hukum jahiliyah seperti saat sekarang ini, ya, yang kita masuk dalam era jahiliyah modern, ya, di zaman ini, di mana banyak sekali perkara-perkara jahiliyah yang menyebar di sekitar kita. Maka Nabi SAW memberikan sebuah nasihatnya. Nabi SAW mengetahui betul tentang kondisi akhir zaman, maka tidak mengherankan kalau beliau pun juga memberikan solusinya. Nabi SAW bukan hanya sekedar memberi kabar tentang informasi yang terjadi di kemudian hari, namun di saat yang bersamaan Nabi SAW memberikan kita tips cara bagaimana kita berpegang teguh, cara bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari fitnah-fitnah akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga beberapa perawi yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum ba'di sayra ikhtilafan katsira." Barang siapa yang dia hidup sepeninggalku nanti, maka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak, ikhtilafan katsira.
Bersihin yang banyak-banyak. Ya. Baik di tubuh kaum muslimin sendiri ataupun di sama orang-orang kafir, jelas. Ya. Di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, di tengah-tengah kita pun juga mereka banyak berselisih pendapat. Ya. Nah ini apa? Ketika umat Islam terpecah belah, ketika kekuatan didominasi oleh orang-orang kafirin, maka Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah-sunnah para khalifah sepeninggalku. Khalifah sepeninggalku yang mereka mendapatkan petunjuk. Abu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dengan gigi geraham kalian. Dan riwayat yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Inni taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan bagi kalian semuanya dua perkara, jikalau kalian berpegang teguh dengannya niscaya kalian tidak akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati nabiyyih, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ini menjadi sebuah jawaban yang menyeluruh, ya, terkait dengan problematika yang kita hadapi saat ini. Kita harus apa? Kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kalaupun didetailkan lagi, harus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berjuang bagaimana supaya kitabullah dan sunnah Nabi SAW ini menjadi landasan hukum bagi kehidupan kita, menjadi pola pikir semua manusia, menjadi landasan dalam bagaimana kita hidup di dunia ini. Nah, inilah orang-orang beriman yang dengan ini akan menyebarkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kenyamanan bagi semuanya. Bukan hanya orang beriman, namun seluruh manusia. Ini tugas kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menolak sistem jahiliyah, maka di saat yang bersamaan kita harus memaparkan ini loh sistem Islam. Dan siapa yang harus menjadi contohnya terlebih dahulu? Ya, kita semuanya. Dengan apa? Dengan latar belakang skill yang kita miliki. Anda sebagai seorang pengusaha, terapkan hukum Islam dalam perusahaan Anda. Kalau yang lain saja menerapkan hukum jahiliyah berani, kenapa kita tidak menerapkan hukum Islam tidak berani? Kan begitu, Pak. Mereka orang-orang kafir itu menerapkan hukum jahiliyah enggak? Iya. Mbak, kalau Anda kerja di sini enggak boleh pakai jilbab. Betul enggak? Hukum jahiliyah enggak ini? Jahiliyah. Mereka berani, Pak. PD-nya 200%. Ya. Mas, Anda kalau kerja di perusahaan saya, Mas, enggak boleh sholat Jumat. Ada enggak? Masih ada, Pak, hari ini. Ya. Enggak boleh sholat Jumat. Jenggot putus, potong, ya. Sholat 5 waktu ya nanti sesuai dengan aturan waktu kami. Masih ada ternyata, ya. Saya juga kaget, ada yang gimana saat kita nggak bisa sholat, nggak boleh sholat Jumat. Kemudian aktivitas ibadah kami juga untuk pengajian saja juga tidak diperbolehkan, ya. Ya udah cari perusahaan yang lain saja, Pak, gitu ya. Kita nggak usah takut. Yang jamin hidup kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anda kerja di perusahaan itu atau tidak kerja di perusahaan itu, rezeki kita juga tidak berkurang. Intinya gitu ya. Anda bekerja di perusahaan seperti itu juga tidak menjamin menambahnya rezeki Anda, dan ketika Anda keluar dari perusahaan itu pun juga tidak menjamin rezeki Anda juga akan berkurang. Karena rezeki itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Nah, maka Anda seorang perusahaan, pengusaha, sampaikan peraturan bagi karyawan yang kerja di perusahaan saya wajib menjaga sholat 5 waktu. Ya salam, ya kan? Tempat bekerja putra putri dipisah. Yang putri wajib berjilbab. Kenapa? Kalau tidak berjilbab ini membahayakan orang lain. Karena ketika berjilbab itu sebenarnya menyelamatkan orang lain, ya kan begitu. Bukan hanya menyelamatkan dirinya saja. Ketika seseorang itu menutup aurat itu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Subhanallah. Wajib berjilbab. Yang tidak berjilbab, mohon maaf ya, cari tempat kerja lain. Ya salam. Kan begitu.
ya, sholat 5 waktu. Alhamdulillah saya juga menemui beberapa pengusaha ya menerapkan hal ini dan barokahnya luar biasa. Barokah, ada nilai lebih ya. Meskipun gajinya tidak sebesar gaji di perusahaan yang lain, namun karyawan-karyawan yang ada di situ nyaman, tenang. Ini memang jadi sebuah barokah. Setiap pekan itu ada pengajian family gathering tapi bentuknya pengajian. Oh, enak toh? Subhanallah. Ya. Setiap tahunnya ada yang diumrohkan. Enggak apa-apa Ustaz, gaji saya 2 juta, 3 juta. Namun alhamdulillah sejak kerja sama Bapak Fulan ini, wah saya dapat kesempatan umroh. Masya Allah, nangis, terharu, Allahu Akbar. Ya kan? Barokah adanya sendiri. Sementara saya kerja di perusahaan orang lain Pak, dapat 5 juta, 7 juta. Wow, tapi diperes kayak Romusa. Ya, betul enggak? Halo? Ya kan? Kerja berangkat pagi-pagi buta, pulang gelap malam, ya kan? Jungkir balik, ya. Istilah apa? Hiperboliknya banting tulang peras keringat, ya. Nggak sangar sekali ya. Mati ini ya. Kayak seperti itu, Pak ya. Anda sebagai seorang pedagang, ya misalnya, ya tunjukkan bagaimana tata cara berdagang sesuai dengan syariat Islam. Nggak perlu pakai susuan atau apa tadi, penglaris-penglarisan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dagang dengan jujur, ya. Anda seorang teknokrat, ya. Buktikan kehandalan Anda kan begitu. Dan semuanya untuk Islam. Gaji yang Anda dapatkan kemudian untuk Islam, untuk dakwah Islam dan seterusnya. Anda seorang birokrat juga demikian. Kalau prinsipnya dirubah, ya harus dipermudah. Kalau sekarang kan prinsipnya birokrat apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah mas? Gitu ya. Dan mereka untuk cari ada fulus mulus, nggak ada fulus ya nggak mulus kan begitu. Nah ini harus dirubah. Ya, bagaimana dalam rangka kita punya jabatan ini dalam rangka untuk membantu rakyat, membantu umat, membantu Islam, membantu syiar-syiar Islam. Inilah yang kita semuanya akan ditanya semuanya, ahibati fillah, tentang umur kita, tentang ilmu kita, tentang badan kita, tentang harta benda kita, apa yang kita miliki semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir zaman ini haruslah dengan menampakkan itu semua. Dan yang kedua, ya ini kita percepat. Yang kedua itu hebatibillah, ikut dalam apa? Komunitas-komunitas dakwah dan jihad. Ini penting. Komunitas. Ini juga dalam rangka apa? Menjaga kita, membentengi diri kita dari apa, Pak? Dari perekrutan mereka. Hati-hati, Pak. Mereka hari ini juga merekrut, Pak. Merekrut untuk menjadi generasi-generasi jahiliyah. Maka kita apa? Harus merapatkan barisan menuju ke komunitas-komunitas dakwah seperti alhamdulillah hari ini, komunitas di masjid, komunitas pengajian alhamdulillah. Ini kita rekatkan semuanya. Mereka rekrutmen mereka banyak sekali Pak. Dengan apa? Satu contoh dengan apa? Konser musik. Ya. Rekrutmen mereka Pak untuk jadi apa? Generasi-generasi jahiliyah. Rekrutmen mereka dengan apa? Dengan net club, dengan kafe-kafe, nongkrong-nongkrong di situ Pak ya. Subhanallah. Itu rekrutmen mereka Pak, rekrutmennya setan. Gitu. Sementara rekrutmen kita di mana? Di masjid-masjid, di kajian-kajian, di amal-amal dakwah. Ya, hari ini kita adakan amal dakwah, yaitu apa? Ya, bakti sosial, membantu fakir miskin, duafa. Subhanallah. Ini yang perlu kita rapatkan barisan ini, Pak. Jadi bergabung atau menyatu dengan komunitas, jangan menyendiri. Karena kalau menyendiri menjadi bahaya. Imam Syafi'i saja mengingatkan kepada muridnya, ittaqu khalwah. Hendaklah kalian takut sekali untuk dalam kondisi menyendiri, Pak. Kenapa kalau dalam kondisi menyendiri ini? Bahaya, merasa dirinya nggak punya teman, sementara masalah iman ini masalah yang berat. Maka kalau tidak ada yang menopangnya dari kanan kirinya itu berupa teman-teman yang soleh, maka boleh jadi bisa dia akan hanyut, akan futur. Kemudian meninggalkan itu semua, yang dulunya berjilbab tinggalkan jilbab, yang dulunya berpakaian syar'i tinggalkan itu semua, dan malah jadi larut karena melihat banyaknya orang-orang yang melakukan jahiliyah. Ini umumnya masanya memang sudah seperti ini mas, ya udah ikut-ikutan saja. Ya gitu kan, bahaya. Nah pentingnya berteman dengan orang soleh Pak. Nah, kemudian yang ketiga ahibati fillah, tips berikutnya. Yang ketiga yaitu jangan sampai kita ketinggalan
yang namanya apa? Hafalan Al-Quran dan hafalan hadis. Jangan pernah meremehkan tentang hafalan Quran, hafalan hadis. Kalau tadi kita sebutkan di awal tadi berpegang teguh, ini berarti sifatnya menyeluruh gitu ya. Namun secara lebih spesifik. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, mari bersama-sama Pak. Saya, Anda dan kita semuanya, kita ajak untuk berinteraksi lebih dalam dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Menghafal Al-Quran Karim, menghafal hadis, jangan putus Pak. Terus bismillah Pak. Mas, saya hari ini hafal 1 surat tapi lupa 2 surat. Pak, nggak apa-apa, terus Pak, dilanjut terus. Jangan pernah berputus asa. Mas, hari ini saya sudah tua Mas, sudah kaku semuanya. Itu buktinya bisa ngomong, berarti belum kaku dong Bu. Belum kaku. Kalau sudah kaku terbujur itu dikafani, ya enggak? Kalau masih bisa ngomong, masih bisa belanja, ya, ke mall saja masih kuat, jalan 3 jam gitu ya, muter-muter. Tapi giliran ngaji menghafal Quran nggak kuat, ini bahaya Pak. Ya, bahaya. Karena ini menjadi wasilah terpenting bangkitnya umat ini dan menangnya umat ini dari sistem jahiliyah Pak. Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah SWT akan mengangkat derajat kaum ini dengan Al-Quran ini, dan Allah akan menghinakan sehina-hinanya suatu kaum disebabkan karena Al-Quran ini. Maknanya apa? Allah mengangkat derajat suatu kaum karena dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, menghafalkannya, mengamalkannya dan seterusnya, mendakwakannya, memperjuangkannya. Akan Allah angkat derajatnya, Allah akan menangkan, dan Allah akan hinakan serendah-rendahnya suatu kaum disebabkan karena Al-Quran ini. Karena apa? Karena mereka menjauhkan diri dari Al-Quranul Karim. Ya, hari ini wah semangat, oke, mungkin muncul ya sebuah euforia semangat membela Islam. Ini patut kita syukuri bersama, terutama pasca aksi kemarin tuh yang luar biasa. Kita cukup bersyukur. Namun ini juga harus perlu dievaluasi Pak. Jangan sekedar semangat saja. Namun harus dilandasi semangat itu dengan ilmiah. Ilmiah kita apa? Yaitu dengan berinteraksi secara ilmiah dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Inilah menjadi karakteristik yang menempel dan melekat pada generasi-generasi pemenang umat ini. Ya, para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka berjihad bukan hanya sekedar teriak-teriak doang, Pak. Ya, mereka berperang bukan hanya sekedar semangat-semangat saja, tidak. Namun dibutuhkan mentalitas yang kuat. Di mana dia mendapatkan mentalitas yang kuat? Itu dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Inilah yang memotivasi mereka. Inilah yang bisa mengangkat mentalitas mereka sebagai seorang pejuang-pejuang Islam. Baik. Barakallahu fikum. Ringkasnya seperti itu. Tipsnya, Bapak sekalian, supaya apa? Kita betul-betul bisa menolak semua sistem jahiliyah. Karena kita bisa mengetahui ini sistem jahiliyah atau bukan sistem jahiliyah itu di screeningnya lewat apa, Pak? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Gitu ya. Kita hafal ayat Al-Quran, kita bisa men-screen. Oh, ini riba Mas, ya kan? Ini riba, tahu saya riba ini, ya kan? Meskipun dibolak-balik, meskipun ditutup-tutup pakai apa? Ini kartu diskon Mas, ini kartu ini Mas, ya toh. Ini hanya sekedar bunga Mas, ya. Bahasanya kan nggak ngomong riba kan mereka kan? Tapi kita tahu ini substansinya riba, saya tahu. Mau pakai istilah bunga, besoknya istilah parfum, besoknya istilah apa lagi, tahu ini riba. Kita bisa men-screen ini dari mana? Karena kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini tahu ini sistem jahiliyah. Ya, ini kita bisa men-screen ini dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena keterbatasan waktu sudah menjelang duhur ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan atau yang lainnya? Satu pertanyaan lagi mungkin. Silahkan. Yang ada di pojok. Baik, barakallahu fikum. Dari Akhwat ada yang mau bertanya? Ada yang Akhwat dulu. Satu-satu saja. Tadi dari Ikhwan soalnya. Ada yang Akhwat bertanya? Oh tidak. Berarti yang putra ya. Ikhwan pojok. Yang sudah. pojok. Baik, yang pojok sebelah sana satu. Baik, barakallahu. Tafadhal. Ya. Biar merata ya. Baik. Tadi dari depan, sekarang dari belakang. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Mendengarkan penjelasan Ustaz dari awal tadi, timbul pertanyaan saya. Sistem demokrasi ini, Ustaz, yang sedang kita anut oleh pemerintah ini, apakah sepenuhnya jahiliyah? Karena
dengan adanya berbagai gadget ini ada banyak yang hikmah bahwa ini demokrasi ini begini dan akhirnya beberapa ikhwah menjadi alergi untuk bekerja di pemerintahan kita. Padahal sebagaimana kita ketahui, sebagian ataupun beberapa peraturan kita itu memenuhi syariat. Jadi kira-kira menurut Ustaz itu bagaimana kita menanggapi demokrasi ini, Ustaz? Apakah kalaupun dia jatuh dalam sistem jahiliyah, apakah perlu dirubah secara radikal, Ustaz? Ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Baik Bapak sekalian, terkait dengan, coba tadi agak terputus-putus tadi perkataannya terkait dengan sistem jahiliyah. Ya. Gimana mau ditambah lagi, Ustaz, pertanyaannya? Baik, sudah cukup. Gimana? Pertanyaannya. Pertanyaannya tadi kurang menanggapi tentang demokrasi, Ustaz. Pertanyaan demokrasi. Ya, karena sebagian dari demokrasi itu tidak semuanya menentang syariat begitu. Iya, betul. Iya. Baik. Gimana Mas, mau nambahkan atau gimana nih Pak? Berkaitan dengan pertanyaan ini, mau diperjelas, silakan. Ya enggak apa-apa, ini kita sharing ya. Bisa jadi jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi Bapak Ibu yang lebih tahu daripada saya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Semangat ini ya. Ya, agak ya. Saya kira nggak bisa pakai mic, saya kira udah lantang suaranya. Bapak saya Iwan, Pak. Ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kalau salah anak pernah baca sejarahnya, ketika itu kekosongan kepemimpinan, waktu itu bergejolak antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Waktu itu mencari sosok yang tepat untuk mencari pengganti Rasulullah. Waktu itu di kalangan muhajirin berpendapat bahwa yang cocok itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu, Ustaz. Nah, pertanyaan dari saya, apakah itu sistemnya demokrasi? Karena sebenarnya itu secara dipilih, Ustaz. Dipilih karena waktu itu perdebatan sengit antara kaum muhajirin dengan kaum ansar untuk sepakati memimpin setelah Rasulullah meninggal. Gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini pendefinisian terkait dengan masalah sistem demokrasi itu apa sih, ya? Apakah sistem demokrasi itu bagian dari sistem jahiliyah? Ya, kami katakan sistem yang tidak bersesuaian dengan syariat Islam itu namanya sistem jahiliyah. Apa tolak ukurnya itu dikatakan sebagai sistem jahiliyah? Yaitu ketika landasan hukumnya, landasan berpikirnya seperti yang kita sebutkan tadi, Pak. Ya kan? Mengikuti hawa nafsu, tidak menerima firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul mengesampingkan, menihilkan kedaulatan Allah untuk mengurusi kita semuanya, mengurusi tatanan di dunia ini. Ya. Maka terkait dengan dua pertanyaan tadi, apa yang terjadi pada zaman sahabat itu bukan sistem demokrasi. Halo, bismillah. Apa yang terjadi pada zaman itu bukan sistem demokrasi, sistem Islam. Karena yang bermusyawarah pada saat itu siapa? Kaum muslimin alul hali wal aqdi, ya, dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar. Berbeda konteksnya dengan demokrasi. Kalau demokrasi, yang hadir dalam demokrasi siapa? Orang kafir juga masuk, betul nggak? Jadi ini perlu dipahami, ya. Maka ini sebagian di antara kita kemudian melihat secara parsial, oh musyawarah di Islam ada musyawarah, di demokrasi juga ada musyawarah, namun esensinya berbeda. Paham sampai di sini? Dari sisi anggotanya aja sudah berbeda, ya. Yang sisi anggota musyawarah yang hadir dalam Islam itu siapa? Para ulama-ulama rabbaniyun yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan duniawi. Semuanya dalam rangka orientasinya kemana? Ke akhirat, untuk kemaslahatan umat.
Sementara yang ada demokrasi, yang hadir di situ siapa? Campuran gaduh-gaduh yang seperti saya katakan tadi. Ya. Demokratos. Artinya apa? Kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, kan begitu, Pak. Demokratos. Artinya apa? Mereka memiliki prinsip dasar sendiri. Mereka yang menentukan kebijakan sendiri, aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri, hukum-hukum mereka tentukan sendiri. Itu demokrasi, Pak. Kalau Islam, syariat Islam tidak, syura mereka, musyawarah mereka memikirkan bagaimana implementasi dari Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk memberikan maslahat kepada umat. Jelas sampai di sini? Konteksnya berbeda, sangat berbeda dan bertentangan. Bukan kemudian karena hanya semata-mata duduk rapat musyawarah ngobrol masalah umat, kemudian ini ada satu sisi semilirnya, berarti semuanya sama. Musyawarah adalah Islam, berarti musyawarah juga adalah bagian demokrasi, maka demokrasi adalah bagian dari Islam. Wah, ini otak-atik gatuk, bahaya. Ya, halo, sampai di sini paham? Jadi seperti itu yang kita sampaikan. Maka apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya kita menolak sistem jahiliyah ini, Pak. Dan kita berjuang untuk menggesernya dengan sistem Islam. Inilah yang menjadi titik konfrontasi utama antara dakwah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy saat itu, Pak. Inilah yang harus kita pahami dari sirah nabawiyah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Benturan peradaban antara peradaban Islam dan peradaban jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas disahami, Pak? Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang benar dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.